Shalom, saudara dikasih Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Pak Joni. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih juga Pak Joni ya atas undangan saya. Ini saya bertemu dengan Pak Joni ini sangat hati saya itu kayak berkobar-kobar ya. Jadi semangat nih. Tuhan Yesus. Padahal saya lihat gini loh, Pak Joni ini baru mengenal Kristus belum lama ya. Berapa tahun ya sampai sekarang? Sekarang sih 1 tahun 6 bulan. Nah, baru 1 tahun 6 bulan saudara percaya Yesusnya. Tapi on fire ya, dengan Tuhan sangat menyala-nyala. Sehingga orang-orang yang lemas, orang-orang mungkin yang apinya kecil, redup, kembali semangat melihat Pak Joni ini ya. Karena firman Tuhan mengatakan yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian ini jadi yang terdahulu. Jadi baiklah orang-orang Kristen yang sudah lama, kita tetap yang jadi terdahulu, tetap on fire, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena kita lihat nih Pak Joni yang baru percaya Yesus dan baru 1 tahun lebih mengenal Kristus, tapi biar Tuhan bawa berlari ya. Amin. Bukan berjalan lari. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur bertemu dengan Pak Joni ini dan dia mau bersaksi tentang kehidupannya, di mana dia dari agama nenek moyang, dan yang pernah saya dengar juga yang kalau nggak salah punya wihara. Iya. Punya wihara, punya kelenteng, tapi ini bisa percaya Yesus itu nggak masuk nalar pikiran saya, nggak susah, sulit, tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Dan ini ada sedikit masa-masa di mana dia berjumpa dengan Tuhan, bahkan bisa dengar suara Tuhan audible dan juga bisa melihat Tuhan Yesus walaupun wajahnya tidak kelihatan, hanya sinar kemuliaan Tuhan. Bisa Pak Joni sampaikan? Ya. Kurata karaba shikara mata karata karaba shikala bala 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 shikara karata karaba shikala bala 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 bala. Ya Aba ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau hadir tengah-tengah kami Bapa. Kau urapi kami, kamu jamah kami Bapa, agar setiap roh jiwa tubuh kami terhubung dengan Engkau sumber yang hidup Bapa. Karena Engkaulah air kehidupan kami Bapa. Kau pakai kami Bapa untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Untuk kami Bapa menjadi saksi-Mu Bapa. Saksi Kristus Bapa. Untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kau pakai aku ini anak-Mu Bapa. Abraham Paulus Joni anak Tuhan Bapa. Yang Kau pilih Bapa. Sebelum Kau ciptakan dunia ini Bapa. Dan Kau tetapkan Bapa. Untuk selalu bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu Bapa. Engkau yang bertata Bapa, Engkau yang berbicara Bapa, Engkau yang bekerja Bapa. Kau urapin mulut pita suara anak-Mu ini Bapa, untuk menjadi saksi-Mu Bapa, agar kesaksian ini Bapa menjadi rema bagi setiap pribadi lepas pribadi Bapa yang mendengarkannya Bapa. Dan akan terjadi lawatan daripadamu Bapa, akan terjadi kebangkitan daripadamu Bapa, dan akan terjadi suatu pergerakan yang luar biasa Bapa, agar seluruh bangsa-bangsa Bapa mengakui Engkaulah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Dan setiap lutut bertelut Bapa untuk menyembah Engkau Bapa, karena Engkaulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa Bapa. Bapa, materaikanlah doaku yang jauh daripada kata sempurna Bapa. Sempurnakanlah Bapa, agar aku dapat menjadi saksi-Mu Bapa. Agar banyak jiwa-jiwa bertobat Bapa, dan kembali kepada Engkau Bapa. Bapa yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami akan memulai untuk bersaksi untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dengan iman aku percaya dan mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Wow, haleluya. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Abraham Paulus Joni. Hari ini hari yang baik sekali, hari yang penuh dengan kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera. Hari ini saya bisa ada buat Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya, karena Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Hari ini saya akan bersaksi mengenai kehidupan saya. Saya terlahir dari keluarga yang bukan Kristen, dari nenek moyang saya
kita memiliki beberapa rumah ibadah, dan hari ini saya ada di sini bukan karena hebat saya, bukan karena kuat saya, bukan karena keakuan saya, tapi kasih karunia Tuhan. Dan saya mau mulai kesaksian saya. Ya, saya bisa terima Tuhan dan saya bisa mengenal Tuhan karena Tuhan langsung yang datang dalam hidup saya. Tidak ada yang menginjili saya. Saya bisa tergerak hari ini karena saya ketemu dengan Tuhan. Dan detik itu juga kehidupan saya berubah. Dan inilah mulai saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Saya masih ingat ya, perjalanan hidup saya itu dari kecil sampai saya dewasa, sampai saya kerja. Saya seorang yang orang yang taat. Karena hidup saya ini ibaratnya tuh kayak keluarga santri. Hidup itu kita dari keluarga itu dari kecil udah diajarin itu untuk menyembah, untuk memuji, untuk sembahyang. Itu nenek moyang saya. Tapi ada suatu ketika ya, saya masih ingat ya, di Agustus 2019 itu kehidupan saya berubah 180 derajat. Ya, dan saya bersyukur sekali ya, saya bisa diubahkan oleh Tuhan. Dan banyak orang berbicara kepada saya, Pak Joni bertobatnya bagaimana? Karena 180 derajat. Karena hari-hari ini ya saya harus perkatakan juga, saya tidak mau kompromi lagi dengan dosa. Dan dulu saya seorang yang suka minum, saya suka hura-hura, karaoke, karena saya identik dengan pekerjaan saya di pemerintah. Kita biasalah, orang dunia bilang kita entertain orang, ya itu malah sesuatu kebanggaan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Tapi sesuatu itu kekejian bagi Tuhan. Karena kenapa? Di dalam firman Tuhan dikatakan juga, celakalah bagi orang yang selalu mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Nah, makanya celaka, dan akhirnya hidup saya celaka. Saya jatuh dalam jurang kekelaman. Dan saya mau mulai kesaksian di Agustus 2019 ya. Kehidupan saya walaupun secara dunia orang melihat saya sangat diberkati dari 2014 ya. Itu puncak-puncaknya bisnis saya lah. Saya sangat diberkati. Dan saya intinya kehidupan saya jadi hedon ya, sembayang iya, buat jahat iya, bagi kejiannya. Jadi tetapi sesuatu itu kan tidak bisa jalan berbarengan. Tapi kita nggak tahu juga, banyak orang ngomong A B C D sama saya iya aja. Betapa sombongnya saya dulu, sombong sekali. Dan betapa munafiknya saya. Sombong, munafik lagi, waduh, untung nggak jadi pengkhianat saya. Dua udah ada dalam diri saya, kesombongan dan kemunafikan. Kenapa? Satu nih, saya masih sembahyang. Satu, saya masih berbuat kejahatan, kejian. Nah, hura-hura, nggak karu-karuan. Ya itulah, ya intinya saya dulunya berdosa. Tapi hari ini saya tidak kompromi lagi dengan dosa. Saya melihat kesaksian saya, perjalanan saya panjang, dan saya cerita kesaksian berjalan dengan Tuhan saja. Ya, saya masih ingat di Agustus 2019, saya lagi berdoa kepada Tuhan. Saya dulu tuh masih agama nenek moyang saya. Saya punya altar, tapi saya doanya bukan di altar. Saya masih ingat saya doanya tuh di living room saya. Saya sendiri waktu itu. Ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya berserah, saya kalah, saya menyerah. Lu mau apain saya suka-suka sama Tuhan. Lu mau cabut hari ini saya terserah, yang penting saya bersama dengan Kau Tuhan. Saya berdoa gitu, saya juga nggak tahu tiba-tiba saya bisa berdoa begitu. Benar nggak? Tapi saya belum mengenal Yesus. Saya hanya berdoa Tuhan. Ya. Dan di saat saya berdoa, tiba-tiba saya masih ingat ya, ada suatu kekuatan yang mencengkram saya. Tiba-tiba tuh saya nangis dan saya keluar air mata dan saya dengar suara Tuhan. Anakku terkasih, janganlah takut. Mulai detik ini, hari ini aku menyertai makin nangis saya. Yang sebelumnya itu saya tidak pernah nangis dalam hidup saya sangat tegar. Kan? Karena saya dari kecil itu udah terbiasa dengan alam roh. Hidup mati itu biasa saja.
Hidup ya hidup, mati ya mati, biasa saja, sangat biasa sekali. Kadang-kadang dulu saya ke rumah duka, ada saudara meninggal, saya nggak pernah nangis-nangis, nggak pernah, santai ya, slow aja. Karena semua orang pasti mati. Nah, dan di saat Agustus 2019 itu ya, di saat saya dijamah oleh Tuhan, saya nangis ya saya. Sebelumnya saya belum pernah melakukan itu. Akhirnya apa? Roh saya itu dicabut sama Tuhan. Dan saya melihat saya lagi duduk dan saya nangis ya. Nah, akhirnya Tuhan ngajak saya satu tempat itu yang luar biasa sekali. Mungkin sesuatu itu kasih Tuhan yang paling sempurna dari hidup saya. Yaitu apa? Saya diajak Tuhan di alam yang dikatakan alam maut, yaitu neraka. Ya, dan di sana itu saya melihat itu karena saya dengan Tuhan, saya bisa tahu ini siapa dari saya. Dan di sana itu keadaan di sana itu sangat kelam. Itu gelap seperti arang, hitam, pekat, dan menyala-nyala. Seperti kayak magma, mungkin gunung meletus kan ada magma. Dan itu begitu, dan orang tuh teriak semua. Dan saya tahu di sana itu banyak sekali itu ada orang di sana. Dan saya tanya Tuhan, karena saya dekat dengan sumber pengetahuan yaitu Tuhan sendiri. Saya tahu si A, si B, si C, si D ini siapa saya tahu semuanya. Dan saya bukan menghakimin ya, tapi ibaratnya saya berbagi, sharing aja pengalaman saya dengan Tuhan. Yang saya banyak lihat di sana itu terutama itu hamba-hamba Tuhan, bukan hamba-hamba Tuhan biasa yang luar biasa. Walaupun sebelumnya saya nggak kenal dia, karena saya dekat dengan Tuhan, saya bisa tahu dia ini siapa. Saya tanya nih, kenapa Tuhan, kenapa ini bukannya umat pilihanmu? Karena orang ini orang suci semua nih, ada dari berbagai keyakinan, ada semua di sana. Kenapa mereka ada di sini? Bukannya mereka ini makhluk ciptaanmu yang mulia, yang suci, sehingga kau percayakan dia memimpin umat atau bagaimana? Tuhan tersenyum sama saya, tersenyum lebar, dan Tuhan tidak menjawabkan. Tapi saya masih ingat, saya dijawabnya tuh di Februari 2020. Dari Agustus ke Februari itu lebih kurang itu 5 bulan. Ya, saya dijawab Tuhan, dan Tuhan ngomong sama saya, nah, kenapa mereka ada di sana? Karena mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan maksudnya gini. Kadang-kadang ada orang di mimbar, dia memperkatakan suatu kebaikan Tuhan, mengenai sesuatu aturan, kebaikan, kemurahan, semua dikatakan semua itu baik adanya. Tapi apa? Di dalam mimbar, tapi kehidupannya itu jauh dari kata baik. Nah, makanya sekarang karena saya udah menguasai firman, itu yang mungkin dikatakan ahli-ahli Taurat. Nah, dia menguasai firman, dia sangat mengerti firman, tapi dia tidak melakukan firman. Tapi di saat kita hati-hati, di saat kita menyampaikan firman, kita harus terikat dengan firman itu. Dan intinya apa? Pedang bermata dua. Jadi untuk jemaat dan untuk yang menyampaikan hamba Tuhannya. Jadi intinya apa yang sekarang saya tangkap dari Tuhan, intinya apa? Pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan kita itu harus sama seperti dengan firman. Kalau kita memperkatakannya. Jadi ingat ya, sama-sama kita berserah kepada Tuhan. Dan itu hanya bisa kalau kita benar-benar fokus dan melekat kepada Tuhan. Saya lanjut lagi kesaksian saya, ya. Dan akhirnya Tuhan tersenyum sama saya, dan Tuhan kasih flashback kehidupan saya yang lalu. Saya dulu orang yang suka hura-hura, ya, identik dengan karaoke, ya. Mungkin dulu saya nggak tahu itu kekejian, tapi hari ini saya tahu. Saya tidak kompromi lagi dengan kekejian itu, karena mendukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati saya itu untuk saya memberkati banyak orang untuk kerajaan Allah. Tapi saya pakai sesuatu itu bukan kepada semestinya. Nah, akhirnya Tuhan tunjukin ke saya. Dulu tuh banyak yang ngajakin saya, mungkin bapak-bapak, pejabat-pejabat yang ngajak saya itu, ya Tuhan tunjukin saya, ini setan. Karena saya anaknya, ini saya rajanya setan.
Untung hari ini karena kasih karunia Tuhan, saya diberikan itu kesempatan terakhir. Kenapa saya selalu katakan kesempatan terakhir? Karena saya tidak mau jatuh lagi. Dan saya minta Tuhan selalu kuatkan saya untuk saya pegang tangan saya, akhirnya jangan sampai saya tersesat lagi dalam kesesatan dunia. Karena bagaimana kita harus lebih cinta Tuhan daripada kita cintakan dunia. Nah, itu yang saya dapat dari Tuhan. Dan banyak orang tanya saya di saat saya udah ketemu Tuhan, gimana kehidupan saya itu berubah 180 derajat semuanya. Nah, 180 derajat. Nah, tapi Tuhan kita juga adil. Tuhan Bapak kita baik sekali. Dia ngajak kita lihat tempat yang paling bawah, dan Bapak kita juga pasti ngajak kita melihat tempat yang paling atas, yaitu sorga. Saya juga diajak ke sorga. Pertama yang saya lihat itu kayak lapangan. Dulu saya bilangnya lapangan, saya kasihan itu lapangan. Tapi sekarang saya baru tahu itu pelataran. Dan saya ada lihat diajak tuh kayak dulu saya bilang kebun, ya. Mungkin ada yang pernah dengar saya bilang kebun. Sekarang saya mungkin tahu itu Taman Firdaus. Itu ada Goshen, ada padang rumput, ada bunga-bunga, ada enak sekali, indah sekali. Nah, saya juga ada diajak sama Tuhan tuh melihat apa? Rumah-rumah. Ada rumah yang kecil kayak rumah susun mungkin ya, apartemen, sampai ada yang rumahnya besar, luar biasa. Tapi terakhir saya diajak sama Tuhan satu itu untuk melihat suatu istana besar sekali. Dan di pintu istana itu saya tuh berasa kayak satu titik, tinggi besar sekali. Dan itu semua penuh dengan kemuliaan. Warna keemasan, semuanya ada batu ruby, safir, diamond, wah komplit lah semuanya. Mungkin yang kita mungkin karena saya suka pecinta batu mulia dari kecil ya, kayak seperti ini bukan karena emang saya dari kecil. Kalau saya nggak pakai ini, saya nggak kayak merasa ada yang kurang. Oh di sana dia sekecil ini, di sana gede-gede semuanya. Karena penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena semua itu ya, kenapa ini mungkin sekecil ini aja mungkin harganya lumayan, ya apalagi segede itu. Kenapa? Itulah kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya diajak masuk, saya akan dikasih lihat itu ada kursi-kursi banyak lah. Ada kursi tengku gede banget Tuhan di sana, dan ada kursi yang mengelilinginya itu kursi yang kecil-kecil. Dan Tuhan tunjuk ke saya, ini kursimu nak. Kau pakai sisa hidupmu untuk kemuliaan kerajaan Allah, untuk menjadi saksi Kristus. Jadi hari ini saya ada ini ya, pertama nih, bukan karena usaha saya bertobat, tidak. Tapi kerinduan saya, kerinduan saya itu saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dengan ini saya diubah Tuhan. Makanya banyak sekali di awal-awal saya bertobat itu ya, banyak teman-teman saya itu menghujat saya. Bahkan keluarga saya juga menghujat saya. Kau sesat lah, nggak benar itu. Apalagi awal-awal bertobat saya itu, saya ada ketemu hamba Tuhan. Ya mungkin teman-teman tahu apa, Pastor Joy Israel ya. Saya kenal dia 1 minggu saja, dan dia ada bawa pesan Tuhan sama saya. Dia bilang Tuhan akan berkati saya berlimpah-limpah, dan sesuatu apa yang dicuri iblis akan dikembalikan Tuhan berlimpah-limpah. Janji Tuhan kepada saya, dan Tuhan minta sama saya itu berpuasa, puasa Esther. Dulunya saya nggak tahu puasa Esther itu apa. Saya diminta berpuasa Esther, saya iya oh ya, saya kira biasalah, mungkin puasa-puasa kayak vegetarian kan. Oh saya kenyang sekali saya aja kalau untuk puasa vegetarian dulu, iya. Karena saya dulu di agama nenek moyang saya itu, saya dipercayakan itu untuk memegang tongkat naga, tongkat otoritas di tempat saya. Kan? Nah, itu juga nggak sembarangan, juga harus orang yang punya hatinya tulus, bersih, mulia baru boleh pegang itu. Karena ya itu pengalaman spiritual saya lah. Tapi saya udah lupakan itu semuanya, saya tidak kompromi lagi. Akhirnya saya cerita kemuliaan Tuhan. Ya, jadi saya hari ini bisa menjadi saksi Tuhan. Pertama bukan karena saya, karena kemuliaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Nah, yang mengubah saya dari saya berdosa, ya
saya hidup dengan kekejian, walaupun secara dunia mungkin orang dunia nggak merasa itu berbuat dosa, melakukan kekejian bagi Tuhan, tetapi itu sangat mendukakan hati Tuhan. Jadi akhirnya saya masih ingat ya, di 1 September juga saya baru pertama kali sebelum itu, dan Tuhan bilang sama saya juga, Tuhan akan menitipkan rumah Tuhan di dunia, di PEJ Kemayoran, dan dia minta teman saya namanya Pak Halim akan bawa saya kemana Tuhan berkenan kepada saya. Saya kaget. Mungkin kalau kemarin Pak Halim bawa saya ke mana, ke masjid, saya mungkin Islam. Mungkin kalau kemarin Pak Halim bawa saya kemana, saya sih, karena kenapa? Karena awal saya melihat Tuhan itu, saya nggak bisa melihat wajahnya full, nggak. Saya melihat cahaya yang luar biasa, tapi sama-sama. Tapi saya lihat tinggi besar dan kayak gondrong. Dan saya hati saya itu, saya tahu itu Yesus. Saya tahu itu Yesus. Tapi karena saya orangnya taat, Tuhan minta nanti Pak Halim yang bawa kamu kepada saya, rumah Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada saya. Akhirnya saya dibawa ke PEJ Kemayoran. Itu ada saya sebut aja GBI PEJ Kemayoran Cika 7. Nah, saya masih ingat itu 1 September 2019. Dan saya masih ingat saya menginjak kaki saya di sana itu, saya langsung nangis. Saya lihat spanduk besar sekali. Tahun 2019, tahun kelahiran yang baru ini, saya mengingat itu juga, saya merasakan atmosfer yang saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tadi karena kenapa? Saya lihat, Tuhan, saya ini masuk dalam destinimu, rancanganmu. Dan saya tahu rancanganmu itu pasti yang terbaik dan terindah dalam hidupku. Karena saya percaya, dengan iman saya percaya. Karena Tuhan selalu ngomong sama saya itu, saya tuh anak Tuhan, anak yang dikasih Tuhan, dan anak yang terkasih. Nah, saya selalu berdoa tuh, saya selalu klaim itu. Saya bangga. Saya bukan hamba, dan saya selamanya itu saya anak Tuhan. Saya masih ingat itu pertama kali saya dengar khotbah itu ada pendeta Anthony Chan. Ya, dia itu pendeta yang luar biasa, mungkin dulu dari mungkin lebih kurang kehidupannya sama seperti dengan saya, dari agama nenek moyang, akhirnya karena kasih karunia Tuhan dia bisa jadi hamba Tuhan besar. Saya bersyukur, dan luar biasanya sebelum dia minta atapol itu, saya sudah mendengar suara Tuhan, anakku masuk ke depan, saya akan memakai hambaku untuk mengurapimu. Sebelum atapol itu saya udah tahu saya akan maju ke depan, dan saya maju ke depan. Saya tahan aja, nggak tahu sih kayak gimana ya. Mungkin orang dunia lihat saya tuh kayak aneh. Belum suruh maju saya udah maju, karena saya ada dengar duluan dari Tuhan kan. Akhirnya benar-benar suruh semuanya maju. Dan sampai saya hari ini di gereja saya di GBI PEJ Cika 7 ya, belum ada atakol lagi. Semangat saya ini itu atakol pertama kali, yang terakhir kali, sampai sekarang ini tutup ya, COVID ya. Saya belum ada dapat lagi atakol lagi, karena saya selalu, Tuhan suruh saya kalau saya ke gereja ya, saya selalu duduk paling depan. Dan selalu tempat saya itu nggak ada yang duduk. Saya laki lah. Kayak saya ada doa pagi, doa fajar juga dulunya saya on fire sekali kan. Saya selalu duduk paling depan. Dan tempat saya itu juga nggak ada yang duduk. Karena kalau saya duduk di belakang, kadang-kadang saya nggak enak kan, malu kan. Diintimidasi. Saya merasa orang-orang intimidasi saya kan. Ini apa-apaan nih? Karena orang-orang Kristen itu suka intimidasi. Ini bertobat semuanya ya. Jangan karena engkau mengintimidasi jemaat-jemaat baru ya, akhirnya jiwa-jiwa itu masuk dalam kesesatan lagi. Tuhan menuntut itu. Jadi kalau ada di antara kita ya yang menjadi menghalangi untuk orang bisa bertobat kepada Tuhan, segera Anda bertobat. Kan? Dan akhirnya saya dengar suara lagi, anakku duduk di depan. Saya duduk depan, saya tahan aja. Udah. Tiap sekali saya duduk di belakang, ada suara itu suruh saya duduk, saya duduk depan lagi. Makanya
Makanya saya sampai hari ini juga ya, saya selalu itu duduk di depan dimanapun saya beribadah. Dan hari ini juga saya banyak belajar tubuh Kristus macam-macam kan. Saya dipromosikan Tuhan tuh luar biasa lah. Walaupun saya masih ingat juga ya, saya walaupun dari bulan 9 sampai bulan 12 itu saya belum punya Alkitab. Tapi luar biasanya di saat saya kesaksian itu ya, semua apa yang saya ucapkan itu semua itu firman Tuhan. Dan titik komanya sama seperti di dalam firman Tuhan di Alkitab. Makanya di tempat saya itu banyak pendeta-pendeta saya yang panggil saya pastor. Karena mereka lihat mungkin Tuhan bekerja dalam hidup saya. Karena apa? Saya mungkin mau menserahkan diri hidup saya itu kepada Tuhan. Hari ini saya bersaksi bukan menceritakan saya, enggak. Hari ini saya menceritakan Tuhan. Saya bukan dengan siapa-siapa, saya yang berdosa ya. Tapi di saat Tuhan memilih saya, karena saya pernah di saat saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, anakku terkasih, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilihmu sebelum dunia ini ada. Jadi saya dan kita semuanya ini semua udah dalam rencana Tuhan, dalam destiny Tuhan. Jadi selayaknya kita itu harus kalau kita mengakui kita anak Tuhan, kita harus mau melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Kan? Karena kita bukan warga dunia lagi, walaupun sekarang kita hidup di dunia. Karena kita udah menjadi warga negara kerajaan surga. Karena kita udah dibaptis. Manusia lama kita itu udah mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi saya sharing aja pengalaman hidup saya. Nah, singkat ceritanya puasa Esther. Dan saya kira iya aja, kayak vegetarian aja. Kalau vegetarian mampu sekali saya. Mau 1 bulan juga emang udah terbiasa. Benar nggak? Karena kita vegetarian, tapi puasa Esther yang dimasukkan itu 3 hari nggak makan dan nggak minum. Wow, haleluya, puji Tuhan. Dan karena saya udah jawab, ya saya taat. Dan saya banyak minta izin kepada keluarga saya. Pertama saya minta izin sama kepada papa mama saya, bukan minta izin, pemberitahuan. Karena saya imam di keluarga saya. Jadi saya minta restu lah dari papa mama saya. Mama, tolong doain saya mau ikut puasa Esther untuk dekat sama Tuhan, karena dia tahu saya ini udah banyak ikut Tuhan. Nah, di proses Tuhan banyak ikut Tuhan lah. Dan papa mama saya bilang, emang puasa kayak bagaimana itu? Dan kamu bisa nggak puasa? Kira puasa emang dulu saya kuat sekali puasa, tapi vegetarian. Tapi kayaknya puasa 3 hari nggak makan nggak minum. Saya masih ingat papa mama saya ngomong sama saya gini, nak jangan nak, kamu udah salah jalan, kamu udah tersesat kamu, jangan nanti kamu mati kamu malah nyusahin orang, kan? Oh berkhidmat lagi khidmatmu, nggak benar itu sesat itu, nggak ada kayak gitu. 3 hari nggak makan nggak minum itu, ya pasti kamu mati, kamu mencelakakan dirimu, itu nggak benar itu. Kamu udah bilang Tuhan masa gini, ini agama kamu nggak benar. Kok masa nggak makan? Nah itulah mungkin orang dunia, masih orang dunia dia nggak mengerti. Dan hari ini juga ya, kita juga saya juga berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan itu memenangkan orang tua saya. Nah singkat ceritanya, iya mah terima kasih saya bilang, walaupun mama papa nggak mendoakan, nggak mendukung saya untuk puasa Esther, tapi tekad saya 2 bulan. Saya pemberitahuan, saya bilang bukan minta izin. Kalau minta izin harus dapat izin dulu baru saya lakukan. Ini pemberitahuan karena kenapa? Saya sudah menikah, saya udah punya keluarga kecil saya, dan saya imam di keluarga saya. Bukan saya mengajarkan bapak ibu saudara untuk melawan orang tua, nggak begitu juga. Karena kenapa? Kita harus memilih Tuhan daripada segalanya. Bukan kita impinya durhaka sama orang tua, tidak. Kita harus orang tua itu harus baik gitu loh. Kita harus sayang sekali. Saya termasuk anak yang paling sayang sama orang tua saya. Karena saya nggak bisa lihat orang tua saya itu sedih. Saya nggak bisa lihat
orang tua saya itu kayak diintimidasi oleh siapapun, walaupun oleh anaknya. Kadang-kadang kan namanya seorang anak itu suka kadang-kadang ngomong kenceng-kenceng sama orang tua. Kalau saya di keluarga saya, kalau ada saya anak paling kecil. Nah, jadi koko cici saya kalau ngomong sama orang tua pasti baik-baik semuanya, nggak berani yang suaranya gede-gede lah. Karena dia tahu adiknya itu pembela buat papa mamanya. Nah, saya berharap ya sama-sama kita harus berbakti sama orang tua. Ya itu mungkin singkat cerita dari saya. Ya nanti kita sambung lagi, lanjut lagi karena waktu. Tuhan Yesus memberkati. Terus jadi anak-anak Tuhan dimanapun berada, mungkin ini YouTube kan ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, bikin komunitas-komunitas yang on fire. Karena waktu Tuhan, jangan kita nunggu keadaan menjadi baik, tapi kita tahu firman Tuhan, keadaan tidak akan menjadi baik. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat, kegoncangan akan semakin besar, semakin kuat. Tapi biarlah kita bergandeng tangan bersama Tuhan dan firman dan Roh Kudus, kita akan kuat sampai garis akhir. Kita berdoa ya, Pak Paul. Saya doa Pak Paul. Oke ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, pada siang hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk share kesaksian Pak Paul, anak Tuhan ini. Kami percaya dia Kau panggil Tuhan dengan panggilan yang kudus. Dan Engkau ada destiny yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya. Biarlah dia terus berjalan di dalam hineni, dalam kerendahan hati. Sungguh mempunyai keteguhan. Bersama dengan Tuhan dia bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Tuhan Kudus selalu menyertai Kau Paul ini Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan ada dari isi hatimu sendiri. Bukan dari kepandaian, kepintaran atau kekuatannya sendiri. Biarlah dia boleh melakukannya karena cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kesaksian Pak Paul ini boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar YouTube ini Tuhan. Dan biarlah api daripada kesaksian ini menyambar setiap yang mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.